Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan sebelum kita memulai, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Faridi MSI yang telah berkenan dan untuk menyampaikan materi hari ini. Kita kembali di channel YouTube ini dengan acara kuliah Ahad Subuh. Kepada pemirsa dimanapun Anda berada, mahasiswa, mahasiswi yang mengikuti maupun masyarakat secara umumnya. Untuk itu kita akan membahas pada kesempatan hari ini adalah dimensi spiritual generasi milenial. Nah, bagi teman-teman mahasiswa, mahasiswi, ya saya yakin dan saya yakin-yakinnya teman-teman sekalian itu biasanya tipikalnya itu tidak terlampau serius. Jadi rileks saja, santai saja, tetapi tetap konsentrasi kepada materi kita. Karena materi hari ini adalah materi yang ya insya Allah sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian, sesuai dengan apa yang harusnya teman-teman lakukan. Untuk itu fokus, santai tetapi tetap fokus, karena ini akan menghasilkan sesuatu dalam diri kita. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Faridi. Sama-sama. Ya, Pak Faridi selaku Kepala PSIF, ya, Program Pusat Studi Islam dan Filsafat. Kemudian juga pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Agama Islam dan aktivitas masyarakatnya cukup banyak. Nah, hari ini tidak berpanjang lebar karena tema ini adalah tema yang menarik. Untuk itu kita perlu berdialog ya. Ini karena kita santai. Nah, ini dia milenial ini sering dibicarakan, Pak. Sering dibicarakan, sering didiskusikan, bahkan tema-tema akhir tahun ini, bahkan 2 tahun, 3 tahun terakhir itu tentang milenial ini selalu dan terus-menerus diperbincangkan. Nah, kira-kira kenapa kita bicarakan milenial lagi ini, Pak? Ada apa dengan milenial itu sehingga terus-menerus dibicarakan, terus-menerus didialogkan? Untuk itu kami minta tanggapan ya dari Pak Faridi. Silakan, Pak. Terima kasih Mas Izul. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi dan salam sejahtera. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi jalan terbaik oleh Allah. Amin. Menyangkut fenomena yang terkait dengan fenomena ini Mas Izul, terlebih dahulu saya ingin memberi apresiasi pada adik-adik, pada anak-anak mahasiswa. Bahwasanya ada apresiasi luar biasa dari ajaran agama Islam terhadap generasi milenial, terhadap anak-anak muda itu. Rasul pernah bersabda, siapa di antara kalian wahai anak-anak muda yang keluar untuk menuntut ilmu, maka oleh Allah dinilai sebagai satu ibadah sampai kalian pulang ke rumah masing-masing. Kemudian kalau dalam pepatah Arab itu, subhanul yaum rijalul ghad. Sekarang kalian pemuda tetapi besok kalian seorang pemimpin. Generasi milenial ini terus hangat diperbincangkan karena merupakan pemegang tonggak estafet untuk melestarikan kehidupan berbangsa maupun kehidupan beragama. Nah, sekarang kalau kita bicara persoalan milenial di Indonesia, ini memang menarik. Karena apa? Kalau saya menggunakan rumusan dari BBKBN itu, yang dimaksudkan generasi milenial ini adalah anak yang lahir sesudah tahun 1982 dan 20 tahun kemudian itu. Dan ini jumlahnya di Indonesia sangat melimpah. Diperkirakan sampai 87%. Artinya mayoritas bangsa Indonesia ini didominasi oleh generasi milenial. Dan hebatnya lagi, generasi milenial di Indonesia ini mengalahkan negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam atau yang memang beragama Islam, negara Islam, misalnya negara-negara Timur Tengah. Kita ini mengalahkan Iran, jumlah generasi milenialnya, mengalahkan Irak, mengalahkan Mesir dan negara-negara besar lainnya. Artinya apa? Generasi milenial di Indonesia ini merupakan jumlah terbesar yang beragama Islam di seluruh dunia. Ini menjadi aset yang luar biasa kalau kita itu benar-benar bisa mengarahkan potensi mereka, tetapi juga menjadi persoalan yang cukup serius kalau kita itu dan generasi milenial sendiri itu tidak punya kesadaran tentang masa depan. Saya kira itu Mas Izul, kenapa generasi milenial ini terus-menerus menarik untuk diperbincangkan. Oke. Baik, terima kasih Pak Faridi. Nah, begitu ya teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian itu tonggak bangsa untuk masa yang akan datang.
Termasuk saya, karena saya juga masuk dalam kategori lahir di tahun 90-an, berarti milenial ya. Berarti sebelum itu berarti belum milenial ya, bahasanya kolonial Pak ya. Oke, baik teman-teman sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada, kalau bicara berkenaan dengan milenial, tentunya tidak lepas dari gadget ya. Termasuk saya hari ini tidak lagi mencatat ya, tetapi menggunakan gadget untuk mencatat, menuliskan informasi. Nah, tetapi tadi disampaikan kalau milenial itu salah arah maka berdampak negatif. Ketika benar maka benar. Termasuk juga gadget, Pak. Ini kan gadget ini kan bisa positif bisa negatif. Nah, ini kan ada milenial itu kan ketika tertinggal HP-nya itu dia ini tidak betah, tidak tahan untuk terlewat daripada HP ini sehingga dia harus kembali untuk mengambil HP-nya. Untuk itu mungkin ada tanggapan atau ada komentar tertentu untuk para milenial atau para muslim ini yang masuk dalam kategori milenial itu untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan peran gadget itu. Bagaimana, Pak? Oke, makasih Mas Izu. Ciri khas utama dari generasi milenial ini adalah penggunaan gadget atau medsos sudah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Sehingga benar katanya Mas Izul itu, kalau orang ke kampus itu tertinggal buku itu tidak pusing. Tetapi kalau gadget atau HP-nya yang tertinggal itu pusingnya minta ampun. Jadi ciri utamanya dari generasi milenial itu adalah gadget itu memang betul-betul merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Nah, saya melihat begini Mas Izul, gadget itu kan sama dengan pisau. Pisau itu tergantung kepada siapa yang menggunakan. Kalau pisau itu jatuh ke tangan penjahat, maka dampak dari pisau itu sangat membahayakan. Tetapi kalau pisau itu jatuh kepada tukang masak, kepada juru masak, atau kepada ibu-ibu di dapur, maka manfaatnya sangat luar biasa. Sama dengan gadget. Kalau gadget itu dipegang oleh anak-anak yang punya kepribadian dan punya kesadaran tentang masa depan, insya Allah manfaatnya luar biasa. Tetapi kalau dipakai untuk hal-hal yang negatif, misalnya hanya untuk menyebar isu-isu yang tidak bertanggung jawab, ya dampaknya sangat luar biasa. Tetapi begini, saya positif melihat anak-anak muda ketika pegang gadget itu. Karena basis saya itu basis penelitian. Itu. Jadi ada penelitian begini, bahwasanya anak-anak muda untuk melarikan diri dari tekanan batin atau stres itu, larinya kepada gadget. Itu diperkirakan sampai 67%. Ketika mereka itu sedang stres, itu larinya kepada gadget. Sedangkan kepada media-media lainnya itu 57, misalnya TV dan lain sebagainya itu. Jadi anak-anak muda sekarang itu sudah punya saluran ketika ingin lari dari rasa stres itu. Itu yang pertama yang perlu diketahui. Yang nomor dua, kalau saya begini, untuk Tuhan hadir kepada masyarakat itu kan di mana-mana. Tuhan hadir ke masyarakat itu kepada orang itu tidak hanya di masjid. Tuhan hadir kepada masyarakat itu tidak hanya di gereja, pura dan lain sebagainya, atau di musola dan lain sebagainya, tapi di mana-mana. Nah, maka bagi saya gitu, untuk menghadirkan Tuhan itu sekarang sudah sangat mudah. Dengan catatan kita memiliki kesadaran, karena dengan gadget di tangan, kita bisa membaca buku-buku tentang agama, kita bisa mencari referensi yang terkait dengan keperluan-keperluan perkuliahan kita, terutama yang berkaitan dengan agama, dan lain sebagainya. Jadi begitu mudahnya gadget itu bagi mereka yang punya kesadaran. Maka bagi saya gadget itu sangat membantu, karena mungkin pada masa lalu ketika belum ada gadget itu ya, atau gadget belum menjadi bagian integral dengan kehidupan generasi milenial, itu orang tua sangat kesulitan itu ketika ditanya oleh anak. Kebetulan orang tuanya itu tidak paham dengan apa yang ditanyakan oleh anak. Tapi sekarang spontanitas ketika menghadapi permasalahan yang cukup rumit di sekolahan misalnya gitu ya, ada istilah-istilah yang sulit diketahui oleh anak, mungkin anak sudah tidak tanya kepada orang tua tetapi tanya kepada fasilitas yang ada di dalamnya. Ada di dalam gadget itu. Begitu mudahnya. Saya punya pengalaman menarik Mas Izu. Saya merasa terharu ketika ada anak-anak muda dengan pakaian yang gaul, dengan pakaian masa kini, aksesoris masa kini gitu ya, dalam satu kendaraan perjalanan dari Malang ke Jogja. Ternyata di tengah malam saya lirik anak muda itu ya yang ada di samping saya itu, dia membuka gadgetnya sampai membaca Al-Qur'an. Saya sangat terharu karena apa?
Karena mereka itu mengikuti tren masa kini sesuai dengan dunia anak muda yang memang eksistensinya perlu diakui oleh lingkungan sekitar, tetapi tetap memanfaatkan gadget itu sebagai sarana untuk mencari Tuhan dan menghadirkan Tuhan dalam hatinya gitu. Jadi kalau saya sebagai orang yang bergerak di dunia akademik itu melihat sisi posisinya gadget itu sangat luar biasa, Mas Yesus. Gitu, Mas Yesus. Baik, terima kasih Pak Faridi ya. Begitu ya teman-teman sekalian. Tapi menarik tadi penelitiannya. Jadi hampir 85%, Pak ya. 67%. 67% ternyata pengalihan masalah itu adalah menyaksikan gadget. Maka tidak heran kita ketika ada orang yang melihat gadget tiba-tiba tertawa sendiri ya, ngakak sendiri dan bahkan sedih ya. Karena nuansa yang ditonton itu adalah nuansa kesedihan. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, di hati kita ini kan ada ruang yang kosong ya. Sehingga bahaya ketika tidak diisi dengan hal yang positif. Untuk itu tadi ada ungkapan mengatakan bahwasanya menghadirkan gadget dengan spiritualitas atau kedekatan kehadiran Tuhan. Maka perannya seperti apa ini, Pak? Karena milenial, berbagai masalah, berbagai kendala, kemudian spiritual hadir. Nah, itu posisinya seperti apa? Memang sangat dibutuhkan karena apa? Atau memang ada pesan bagi kepada teman-teman milenial ini agar kedekatan dengan Tuhan di tengah-tengah kondisi gadget yang menawarkan berbagai banyak hal itu, Pak. Silakan, Pak. Oke, makasih Mas Isun. Jadi ada semacam ideologi dari kelompok hedonis, Mas Isun. Jadi kelompok kapitalis itu. Ideologi itu sempat populer, terutama di kota-kota besar gitu ya. Bunyinya begini, saya ada karena saya berbelanja. Belanja. Ya, jadi saya berbelanja karena itu saya ada. Itu ideologi dari kelompok hedonis itu. Tapi ternyata ideologi itu tidak serta-merta menjawab persoalan psikologis dari seseorang. Banyak problem yang dialami oleh orang-orang yang justru menerapkan ideologi itu. Karena itu beberapa dekade akhir-akhir ini muncul yang namanya kafe-kafe spiritual. Kafe-kafe spiritual itu adalah sekelompok anak muda, ya high class, kelompok selebriti terutama gitu ya, yang mengadakan pertemuan-pertemuan di tempat-tempat tertentu, terutama di kota-kota besar. Dalam pertemuan itu mereka tidak hanya sekedar arisan iya, tetapi hanya sekedar media, tapi tujuan utamanya sebenarnya bukan untuk arisan itu, tetapi mencari kehadiran Tuhan. Nah, begitu juga saya kira anak-anak muda itu. Anak-anak muda itu dengan gadget itu bisa dipakai diskusi untuk mencari Tuhan, untuk mencari kebenaran. Jangan hanya dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang tidak bertanggung jawab. Karena apa? Karena kehadiran Tuhan itu memang sangat penting. Sangat-sangat penting. Orang yang tidak pernah menghadirkan Tuhan ke dalam dirinya itu, hanya mengikuti dunia sebagai tujuan utama itu persoalannya sangat serius. Jadi Islam itu tidak melarang orang itu mengejar kehidupan dunia, tetap diperkenankan, tapi dengan tujuan dunia itu bukan tujuan. Melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang abadi. Tujuan abadi itu di mana? Di akhirat kelak. Maka kalau orang itu menjadikan dunia sebagai tujuan, akhirnya pelariannya seperti ideologi kaum hedonis itu. Yakni saya belanja karena itu saya ada. Nah, ini itu sangat berbahaya karena bisa menimbulkan apa yang disebut dengan psikosomatik. Ya, penyakit psikosomatik atau tekanan batin. Kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan nafas al-jasadiyah. Jadi sebenarnya dia itu fisiknya sakit utamanya itu sebenarnya psikologis tapi berdampak serius kepada kondisi kesehatannya gitu. Alternatifnya bagaimana? Alternatifnya itu menghadirkan Tuhan. Karena kalau tidak menghadirkan Tuhan, itu resikonya itu bukan hanya sekedar penyakit tetapi bisa jadi bunuh diri. Saya ingin menggambarkan begini kepada adik-adik, pada anak-anak mahasiswa. Di dunia ini adik-adik ada dua ideologi tentang sumber nilai itu. Ada yang disebut dengan theological value, ada yang disebut dengan ethical value. Theological value itu kesepakatan bersama
di tengah-tengah masyarakat itu berdasarkan sumber agama. Sedangkan ethical value itu kesepakatan bersama, tetapi hanya berdasarkan kesepakatan di antaranya. Nilai moral yang hanya berdasarkan kesepakatan. Jadi saya ulangi lagi, ada theological value, kesepakatan berdasarkan nilai-nilai kehidupan sehari-hari berdasarkan agama, ada ethical value, nilai sehari-hari berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, dalam percaturan global karena ukurannya itu hanya ekonomi itu, maka yang menang itu ethical value, yang theological value itu selalu ketinggalan. Dalam contoh gitu ya, yang mudah kasat mata kita dia. Bagaimana kebersihan, bagaimana tepat waktu itu, kemudian bagaimana menepati janji, itu yang theological value rata-rata itu tidak jalan, tapi yang ethical value itu jalan. Tetapi ada penelitian yang menarik begini, negara yang semata-mata menerapkan sumber moral, sumber etikanya itu berdasarkan kesepakatan, ethical value, ternyata tingkat bunuh dirinya itu sangat tinggi kalau dibandingkan dengan negara-negara yang theological value itu. Jadi apa sebab? Karena ketidakhadiran Tuhan itu. Ketidakhadiran Tuhan. Karena itu kalau teman-teman ini ingat buku sebelum tahun 2000-an ya, itu buku John Naisbitt kalau nggak salah itu ya, Megatrend 2000. Katanya John Naisbitt begini, jadi ketika dunia ini tidak bisa, problem kehidupan ini tidak bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan, orang itu akan mencari Tuhan. Gitu. Dan sekarang sudah terbukti di negara-negara modern, orang sudah mulai mencari Tuhan, hanya Tuhan yang dipersepsi oleh mereka itu sudah barang tentu sesuai dengan keyakinan mereka. Gitu. Walaupun mereka tidak mau tersandra oleh ikatan-ikatan formalitas gitu. Misalnya tidak mau tersandra, kalau dalam bahasa Islam itu tidak mau tersandra dengan ikatan-ikatan fikih. Pokoknya saya akan mencari Tuhan. Seperti itu, Mas Yusuf. Oke, terima kasih ya. Menarik nih ya. Sudah mulai mengerucut ya, karena tema kita adalah dimensi spiritual generasi milenial. Untuk itu dimensi spiritual itu harus dihadirkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menarik tadi ada saya berbelanja karena saya berbelanja. Nah, beberapa hari lalu ada 12-12, Pak. 12-12 itu kan dengan platform macam-macam itu berbelanja kemana-mana. Tapi ada yang hati-hati kita sebagai seorang milenial masuk kepada wilayah hedonis, kemudian ada sisi yang kurang, sisi yang hilang, yaitu spiritual yang tadi disampaikan. Nah, kemudian tadi juga disampaikan tentang ethical value dan theological value. Nah, ini mengerucut lagi ya, karena ini ada dua pilihan, maka sebagai milenial ini bagaimana agar dua-duanya bisa dapat, spiritual theological value-nya dapat, kemudian ethical value-nya juga dapat, sehingga dunia dapat, akhirat juga dapat begitu. Bagaimana ini agar teman-teman pemirsa sekalian itu bisa memahami, mengerucut kepada wilayah itu. Oke, makasih Mas Isu. Jadi kalau Islam itu kan memang punya komitmen keseimbangan ya. Artinya keseimbangan dunia dan keseimbangan akhirat itu. Jadi laisa bi khairikum man taraka dunya li akhiratihi wala li akhiratahu li dunyahu. Orang itu tidak dikatakan orang yang baik kalau akhiratnya saja dunianya ditinggalkan, dan atau dunianya saja akhiratnya ditinggalkan. Intinya bagaimana? Kita itu ada semacam keseimbangan. Sehingga saya mengatakan Islam itu sebenarnya ajaran yang sangat mementingkan keseimbangan gitu. Nggak boleh berat dari antara satu sebelah. Saya ingin menunjukkan kepada Mas Izul bahwa pentingnya keseimbangan itu. Saya lupa namanya itu ya. Saya pernah membaca sebuah buku pengalaman spiritual, tapi tidak mengurangi kehidupan kekinian. Coba misalnya saya membaca pengalaman hidup dari seorang pendiri Primagama. Mohon maaf saya menyebut nama ini, tapi namanya Chandra siapa gitu. Saya lupa namanya. Dia pernah ditanya oleh seseorang, bagaimana Anda menjalani kehidupan sehari-hari? Saya mengikuti tuntutan masa kini, tetapi saya tidak menghilangkan kewajiban saya sebagai orang yang beragama. Rutinitas Anda sehari-hari? Dia menjawab itu, saya kalau pagi sarapannya roti bakar. Seperti itu.
Jadi kita sudah bisa bayangkan betapa pendiri Primagama ini sangat luar biasa. Sarapannya saja sudah roti bakar. Lalu setelah saya sarapan roti bakar, habis sholat subuh itu saya sarapan roti bakar katanya. Lalu saya jogging di sekitar rumah. Setelah sekian menit jogging, saya mandi, lalu saya sholat duha. Coba, sholat duha. Nah, kemudian setelah sholat duha, saya ke kantor. Saya memeriksa pekerjaan-pekerjaan karyawan saya. Sampai jam sekian, lalu saya sarapan pagi. Jadi ritme kehidupan seperti ini, menurut saya, itu ritme kehidupan modern. Setidaknya, kalau ukuran modern itu makannya diatur, olahraganya diatur, tapi dengan tidak mengurangi spiritualitas, lalu melakukan aktivitas sehari-hari, kemudian makan siang, lalu sholat duhur bersama berjamaah itu. Kemudian, apa yang Anda tangkap itu? Dari sholat seperti Anda yang lakukan. Karena dengan sholat, saya ada semacam energi, ada semacam motivasi, ada semacam kekuatan yang mendorong saya dan membangun kepercayaan saya untuk melakukan aktivitas yang lebih jauh lagi. Karena apa? Karena saya percaya sepenuhnya terhadap kekuatan goib, kekuatan supranatural, kekuatan Allah itu maksudnya itu. Jadi, keseimbangan itu ternyata tidak mengurangi nilai-nilai profesionalisme. Maksud saya itu orang yang dekat kepada Allah itu tidak mengurangi nilai-nilai profesionalisme. Dengan catatan pendekatan kita kepada Allah, mendekatnya kita kepada Allah itu bukan hanya sekedar tuntutan fikhiyah. Rata-rata di antara kita ini ketika sholat itu hanya sekedar memenuhi kewajiban, hanya menggugurkan kewajiban. Sedangkan makna atau substansi dari sholat itu jarang sekali kita tangkap. Oke, itu yang pertama. Saya akan berangkat dari beberapa penelitian. Saya pernah membaca juga buku yang menggambarkan tentang nilai-nilai spiritualitas itu sebagai topik utama di Universitas Harvard. Harvard, ya. Jadi Fakultas Ekonomi di Harvard itu pernah melakukan kajian serius tentang nilai-nilai spiritualitas dengan menghadirkan semua tokoh-tokoh agama di seluruh dunia, tidak hanya Islam. Nah, dari perbincangan yang serius yang sampai memakan waktu berhari-hari itu ditemukanlah bahwasanya nilai-nilai spiritualitas itu merupakan satu keniscayaan untuk diterapkan oleh semua pelaku profesional, pebisnis sudah barang tentu. Karena apa? Kesimpulannya, spiritualitas itu adalah inti utamanya kejujuran. Jadi kejujuran, akhlak, akhlak. Spiritualitas itu intinya akhlak. Kalau saya menggunakan istilah akhlak. Jadi terminologi akhlak itu kalau menurut Ghazali kan melakukan satu aktivitas di mana ketika kita melakukannya itu tanpa melalui pemikiran, artinya spontanitas. Maka akhlak di sini ini sudah barang tentu berlaku kepada semua aktivitas. Karena dari akhlak itu orang menjadi jujur, orang menjadi disiplin, orang menjadi berani mengambil keputusan, orang bisa dipercaya. Nah, dari nilai-nilai spiritualitas itu sebenarnya intinya itu adalah akhlak. Saya kira kalau anak-anak ini sudah menerapkan akhlak itu, bagaimana akhlak kepada kawan, bagaimana akhlak kepada orang yang lebih tua, bagaimana akhlak kepada yang lebih muda, bagaimana akhlak kepada lingkungan, bagaimana akhlak kepada teman sejawat, itu sudah makna dari nilai-nilai spiritual yang sebenarnya sangat dalam. Jadi, nah makanya terkait dengan bagaimana sebenarnya untuk membangkitkan spiritualitas dengan gadget itu, saya kira sangat memungkinkan. Diskusi, tanya, karena di sana kan sebenarnya kan sudah ketika kita bertanya tentang sesuatu sudah terjawab. Nah, maksud saya itu kalau kita betul-betul bisa memaksimalkan gadget itu luar biasa. Nilai-nilai spiritual itu akan tumbuh dari situ. Saya kira itu, Mas. Baik, terima kasih ya. Itu ya teman-teman ya penelitian ya. Jadi hadirnya Pak Faridi di sini bukan hanya menyampaikan secara dalil ya, tetapi dalil itu diperkuat dengan penelitian. Dan biasanya teman-teman milenial ini kan milenial yang rasional ya. Nah ini nih ketika dihadirkan penelitian-penelitian maka ini adalah masuk pada wilayah rasional. Dalil diperkuat dengan hal yang sifatnya rasional. Nah tadi saya
mengutip ya, beliau mengatakan bahwasanya spiritualitas itu menghadirkan profesionalitas. Jadi ketika kita berinteraksi, berkomunikasi, melakukan aktivitas di media sosial, kemudian ada nilai-nilai spiritual yang bisa kita dapatkan karena informasi, pengetahuan, kajian-kajian itu banyak sekali yang ditampilkan dan difasilitasi oleh media di dalam gadget itu. Sehingga kita sebagai seorang milenial perlu menghadirkan kondisi itu. Apalagi biasanya milenial ini kan suka ekses, Pak. Iya, dikit-dikit posting, dikit-dikit tampilkan. Nah, ini kan biasanya menghadirkan komentar yang nggak enak ya. Akhirnya kan hatinya biasanya nggak nyaman. Maka spiritual yang tadi disampaikan itu sangat dibutuhkan oleh kita semua sebagai milenial. Nah, untuk itu di akhir ini ya, mungkin ada closing tertentu ya, karena tadi sudah mengarah pertama kenapa kita membicarakan tentang milenial, kemudian gadget dengan milenial, kemudian spiritual untuk para generasi milenial atau generasi apapun itu terkhususkan untuk milenial, dan selanjutnya juga kebutuhan kita. Ya, spiritual itu adalah kebutuhan. Maka mungkin ada satu tahap atau satu hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman ini sehingga terkunci. Mereka itu membutuhkan spiritual dan caranya seperti apa? Cara yang paling mudah untuk mereka lakukan dan mungkin tahap pertama agar mereka bisa memulai. Oke. Gitu, Pak. Baik, ada dua hal yang perlu saya komentari dari Mas Izul ini. Yang pertama begini, ini kalau saya mempelajari kondisi psikologi anak-anak milenial itu, sebenarnya begini. Jiwa anak milenial itu, jiwa anak muda itu adalah eksistensinya ingin dihormati. Nggak ada orang hidup itu yang tidak dihormati. Maka ketika teman-teman itu posting foto-foto yang didapatkan, baik di Facebook maupun di Instagram maupun di statusnya, itu sebenarnya kan ingin diakui eksistensinya. Maka sebagai generasi milenial gitu ya, tunjukkan hal-hal yang positif di situ. Karena kalau Anda menunjukkan yang positif di postingan Anda itu menggambarkan bahwasanya itulah kepribadian Anda. Tetapi kalau Anda itu menunjukkan postingan yang kurang baik, yang negatif, itu sebenarnya mewakili kepribadian Anda bahwasanya pribadi Anda itu sebenarnya tidak baik gitu. Jadi jangan sembarangan memposting hal-hal yang dimana Anda mendapatkan itu. Misalnya foto itu ya, lalu diposting di berbagai tempat itu yang baik-baik gitu. Begitu juga komentar-komentarnya. Karena apa yang ada dalam gadget Anda itu sebenarnya gambaran dari kepribadian Anda. Lalu oleh orang lingkungan sekitarnya itu kadang-kadang tidak memahami kepribadian anak-anak milenial. Jadi lewat mimbar ini saya berpesan kepada orang tua terutama, hormatilah jiwa generasi milenial itu. Mereka itu punya jiwa, punya keinginan, dan jiwa keinginannya itu perlu dihormati. Karena itu sebagai orang tua harus memahami kepribadian anak. Sering bentrok dalam kehidupan rumah tangga itu karena memang orang tua tidak memahami terhadap fenomena yang terjadi dan apa yang dirasakan oleh generasi muda. Begitu juga generasi muda mungkin masih kurang karena keterbatasan pemahamannya, belum memahami terhadap apa yang diinginkan oleh orang tua. Yang baik mana? Ada dialog yang dialogis antara orang tua dengan anak. Apa yang diinginkan, kemudian disitulah diputuskan. Saya kira kalau saling memahami apa yang diinginkan oleh orang tua dengan anak-anak, itu saya kira dalam kehidupan rumah tangga atau gadget itu tidak menyebabkan timbulnya prahara. Tetapi kalau tidak memahami, anak muda dengan mudah memposting apa yang dirasakan termasuk bentrok dengan orang tua. Orang tua juga mungkin mudah memposting apa yang dirasakan oleh dirinya karena bentrok dengan anaknya. Itu yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, saling memahami. Kemudian yang kedua begini. Saya tadi pembukaan sudah mengatakan bahwasanya kalian ini adalah harapan masa depan. Jadi dunia ini yang akan datang tergantung kepada generasi milenial. Apakah mereka itu akan eksis atau tidak tergantung kepada bagaimana persiapan mereka sejak dini. Saya ingin menyampaikan ini Mas Izul kepada adik-adik, kepada anak-anakku gitu ya. Ada satu statement yang luar biasa dari Dr. John Rice. Jadi namanya kalau tidak salah begitu. Beliau adalah salah satu menteri perburuan pada kabinet Bill Clinton. Dia mengatakan begini,
dunia pada masa sekarang dan yang akan datang, waktu itu ya ngomongnya ya, waktu Bill Clinton jadi presiden ya, dunia sekarang dan yang akan datang itu, standarisasi untuk menentukan kekayaannya suatu negara itu bukan karena seberapa banyak sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Karena apa? Sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut akan mudah pindah tangan ke negara asing, ke negara lain, sebagai dampak adanya pasar bebas atau globalisasi dan lain sebagainya, apalah istilahnya itu ya. Nah, maka standarisasi untuk menentukan kekayaan suatu negara pada masa yang akan datang apa? Seberapa banyak sumber daya manusia yang dimiliki. Ini yang akan datang kan yang menentukan itu sumber daya manusianya itu kan anak-anak milenial sekarang. Dan ini sangat relevan ya dengan ajaran agama yang saya yakini, Islam itu ya. Jadi man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilm wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Jadi kalau kamu ingin eksis dalam percaturan global, ya kuasai ilmu pengetahuan. Kalau kamu mau ingin eksis di akhirat, ya kuasai ilmu pengetahuan. Dan kalau kamu ingin eksis dalam dunia akhirat, ya kuasai ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu kalau dalam ajaran agama Islam itu adalah standar untuk menentukan maju tidaknya seseorang. Sehingga dalam Al-Quran itu ada Allah itu menantang begini. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sama enggak itu antara orang yang memiliki ilmu pengetahuan dengan orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Jadi standar untuk menentukan eksis dan tidaknya itu sebenarnya baik menurut teori modern sebagaimana yang disampaikan oleh John Rice dan itu sekarang fakta, maupun dalam ajaran agama Islam itu ilmu pengetahuan. Makanya saya menginginkan gadget itu manfaatkan semaksimal mungkin untuk keperluan ilmu pengetahuan, untuk kemajuan masa depan. Jangan hanya dipakai untuk menyebarkan berita-berita yang tidak bertanggung jawab. Saya kira kalau anak-anak milenial bisa memanfaatkan ini sangat luar biasa karena memang kehidupan ini terus bertambah. Sekarang mungkin gadget seperti yang Mas Izul pegang dan anak-anak sekarang mungkin pegang, itu mungkin sekarang modern. Tapi pada yang akan datang itu sudah tidak modern lagi. Karena itu kan ada makalah dari Ali gitu ya. Alimu auladakum fa innahum makhlukuna zamanon ghairul zamanikum. Ajarilah anak-anakmu itu dengan berbagai ilmu pengetahuan karena mereka itu akan hidup di suatu zaman, suatu masa yang jauh berbeda dengan masa kamu. Jadi zaman itu tidak statis. Kehidupan ini tidak statis. Jadi kalau anak-anak masa kini ini sudah merasa mapan dengan apa yang Anda miliki sekarang, Anda itu sebenarnya sudah tidak ada harapan untuk masa depan. Jadi zaman itu terus berkembang seperti ini. Saya kira itu, Mas. Oke, baik. Terima kasih ya. Itu pesan yang telah disampaikan untuk kita semua ya, sebagai kaum milenial maupun teman-teman para hadirin dimanapun Anda berada. Nah, karena ini adalah sesi yang terakhir, maka kita perlu menguatkan ya. Tentunya tadi sudah dipesankan oleh Pak Faridi, bahwasanya milenial itu adalah potensi. Kita itu adalah potensi bangsa. Jangan sampai potensi itu disalahgunakan. Karena seperti tadi, pisau bisa digunakan untuk kebaikan maupun bisa digunakan untuk keburukan. Untuk itu kita harus menjadi orang yang positif, orang yang dihadirkan, kehadirannya dibutuhkan oleh orang lain karena spiritualitas dan intelektualitas. Karena tadi sudah disampaikan, spiritualitas itu menghadirkan profesionalitas. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, pemirsa dimanapun Anda berada, teman-teman sekalian, mahasiswa-mahasiswi, dan sekaligus Pak Faridi telah menyampaikan dan memberikan nasihat kepada keseluruhan kita semuanya untuk melatih diri kita menjadi manusia yang memiliki jiwa spiritual dan profesionalitas. Untuk itu, saya selaku host atau moderator, mohon maaf dan undur diri. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya mohon maaf sekali lagi, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.